Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Sobat sehat, perlu diketahui bahwa akreditasi itu bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara yang dilakukan surveyor dalam penilaian akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. R adalah melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor akan melakukan observasi. Dan W, surveyor akan melakukan wawancara. Sedangkan yang terakhir, S, surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-315. Video ini akan membahas pendahuluan dari petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, mulai video 315 ini kita akan memang membahas petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat sehat, pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik, harus mempersiapkan sumber daya yang dimiliki. Standar prosedur operasional atau SPO yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan agar terhindar dari penularan COVID-19. Petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru disusun sebagai acuan bagi klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dari petunjuk teknis ini. Kita sekarang bahas latar belakang. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Secara nasional telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 9A tahun 2020 tanggal 26 Januari 2020 yang diperbaharui melalui keputusan nomor 13A tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia serta keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang kemudian diperbarui dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Memutus rantai penularan COVID-19 di lingkungan fasilitas kesehatan perlu menjadi perhatian. Setiap hari, petugas kesehatan bertemu dengan pasien dan pengunjung di fasilitas kesehatan, bahkan terkadang dengan alat pelindung diri yang kurang memadai, sehingga tenaga kesehatan sangat berisiko tertular COVID-19 dari pasien atau pengunjung atau sebaliknya. Secara global, hingga 6 Mei 2020, ada lebih 3,58 juta kasus positif COVID-19 dengan 247.503 kematian. International Council of Nurses mencatat hingga 5 Mei 2020, lebih 90.000 tenaga kesehatan di dunia terinfeksi COVID-19, bahkan diprediksi jauh lebih banyak. Berdasarkan data tanggal 7 Mei 2020, di seluruh dunia tercatat 989 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19
atau sebesar 0,37%, 989 dibanding 270.426. Studi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat melaporkan persentase angka kematian tenaga kesehatan hingga 9 April 2020 sebesar 0,16% atau 27 kematian tenaga kesehatan per 16.570 total seluruh kematian akibat COVID-19. Sedangkan Inggris hingga 2 Mei 2020 melaporkan persentase kematian tenaga kesehatan sebesar 0,5% atau 165 kematian tenaga kesehatan per 28.131 total seluruh kematian akibat COVID-19. Di Indonesia sendiri, pada periode yang sama, menurut tim gugus COVID-19 ada sekitar 12.400 kasus positif dengan 895 kematian atau CFR-nya 7,2%, termasuk 55 tenaga kesehatan. Hal ini berarti dalam setiap 100 kematian terdapat 6-7 petugas kesehatan atau 55 per 895 yang meninggal. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena persentase kematian tenaga kesehatan di Indonesia saat ini 6,5% jauh lebih tinggi dari rata-rata global atau 0,37%. Bahkan angka di Indonesia sendiri jauh lebih tinggi dari Amerika Serikat yang memiliki jumlah kematian kumulatif tertinggi di dunia saat ini. Sobat Sehat, kita lihat gambar 1 di video persentase kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19. Persentase kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19, setiap 100 kematian di Indonesia terdapat 6-7 petugas kesehatan yang meninggal. Ya, kita lihat diagram itu menunjukkan tenaga kesehatan yang meninggal dari beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi Indonesia, Inggris, global, dan Amerika. Mengingat sampai saat ini penata laksanaan COVID-19 yang terbaik belum ditemukan dalam waktu dekat, sedangkan kegiatan dan kehidupan yang lain tetap harus dilaksanakan agar tetap produktif, maka masyarakat dunia harus menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bagaimana seluruh komponen masyarakat dapat menyesuaikan diri atau hidup berdampingan dengan COVID-19 agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Masyarakat diharapkan dapat tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari dalam situasi pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Seluruh aspek kehidupan harus dapat tetap berjalan dan kembali normal dalam adaptasi kebiasaan baru. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang tidak dapat ditunda. Dalam era pandemi, fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat primer hingga rujukan termasuk klinik masih merupakan harapan masyarakat dalam menangani COVID-19 serta masalah kesehatan lainnya. Dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki. Standar operasional prosedur atau SPO, pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan agar terhindar dari penularan COVID-19. Sobat Sehat, petunjuk teknis ini ditujukan untuk klinik
sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan pada Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, yang peranannya juga sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama klinik pratama yang akan dikoordinir oleh puskesmas dalam mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja puskesmas. Pada kondisi adaptasi kebiasaan baru, klinik tetap melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan menerapkan adaptasi pelayanan dan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan disusunnya petunjuk teknis, pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru ini dapat menjadi acuan bagi setiap stakeholders terkait. Tujuan umumnya adalah tersedianya petunjuk teknis bagi klinik dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru agar keamanan dan keselamatan petugas dan masyarakat dalam upaya operasional prosedur atau SOP. Adapun tujuan khususnya adalah pertama, memberikan acuan dalam pelaksanaan manajemen klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kedua, memberikan acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Ketiga, memberikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keempat, memberikan acuan bagi pemilik klinik, kemudian klinik, dinas kesehatan kabupaten kota, dan puskesmas dalam memberikan pembinaan atau berkoordinasi kepada klinik. Kelima, memberikan acuan kepada klinik dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Sekarang kita akan bahas ruang lingkup. Ruang lingkup juknis pelayanan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru ini meliputi pertama, manajemen klinik. Kedua, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Ketiga, pelayanan kesehatan di klinik. Keempat, peran pemilik klinik, peran puskesmas, dan peran dinas kesehatan. Kemudian 5, pencatatan dan pelaporan. Sasarannya ada pertama, klinik pratama dan utama, kedua, puskesmas, ketiga, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, keempat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 315 ini kita telah membahas pendahuluan juknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 316 yang akan membahas tentang manajemen klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.